Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di YouTube channel aku dan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Nah guys, jadi di video kali ini kita masih melanjutkan cerita tentang bisikan iblis ya guys. Nah, tapi ini part 3-nya ya guys, atau part terakhirnya. Nah, buat kalian yang belum nonton part 1 dan part 2-nya, jangan lupa untuk kalian nonton part 1 dan part 2-nya ya guys. Kenapa? Biar kalian mengerti akan alur ceritanya. Nah, jangan langsung loncat ke part 3-nya ini ya guys ya. Oke guys, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan aku makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Check it out. Maka Sadia pun berbalik, mengamati sesuatu yang sedari tadi mengikutinya. Terkejut, Sadia melihat sosok jangkung dengan bulu hitam lebat. Tangannya bongkor, tak berjari. Matanya merah menyala dengan hidung melesak keluar. Di kepalanya ada tanduk kecil. Ia berdiri seperti tengah mengamati Sadia. Yang membuat Sadia mematung ngeri. Cara bergerak seperti penari jaipong dengan kepala miring ke kiri dan ke kanan. Ketika ia siap untuk mencengkram Sadia, pintu terbuka. Dan Pak Wanto berteriak dengan keras. Jangan anak sulungku. Suaranya bergetar marah dan Sadia pun jatuh pingsan. Sadia terbangun di dalam kamarnya, masih setengah sadar. Ia mendengar suara yang entah dari mana datangnya, lirih dan seperti putus asa. Sampai Sadia sadar bahwa di hadapannya berdiri pocong tepat di depan wajahnya. Pocong itu adalah Mbok Sartem. Mbok Sartem lah yang sedari tadi berteriak minta tolong. Namun, Sadia ketakutan setengah mati. Melihat langsung dua makhluk yang wujudnya tidak pernah Sadia bayangkan. Membuat Sadia sampai berpikir lebih baik ia pingsan lagi. Dan harapannya terwujud. Karena sekarang yang ada di hadapannya adalah bapaknya, Pak Wanto, yang tengah menatap Sadia dengan wajah penuh amarah sembari mengangkat sesuatu yang Sadia kenal. Siapa yang baru saja memberimu ini? Tanya Pak Wanto. Sadia menatap takut bapaknya. Ini pertama kalinya ia melihat bapaknya semarah itu. Di depan Sadia, bapaknya kemudian membakar gelang yang terbuat dari kain kafan Mbok Sartem. Namun, semenjak hari itu, setiap malam, Sadia merasa diawasi oleh makhluk yang ia lihat di dalam kamar Pak Wanto. Apakah itu yang dimaksud oleh Mbah Safi? Maka, Sadia berkeinginan untuk menemui Mbah Safi kembali. Sampai dia baru sadar, di depan pintu kamarnya, Yuni melihatnya. Yuni mendekati Sadia yang berbaring di atas ranjangnya. Lalu kemudian mengatakan, Mbak, ayo main cublak-cublak suweng, ucap Yuni. Sadia hanya diam, ia tidak tahu harus menjawab apa. Permainan ini mana bisa dimainkan hanya oleh dua orang. Gak bisa lah Yun, memang gimana caranya? Jawab Sadia. Kenapa gak bisa? Jawab Yuni. Siapa lagi yang main? Kalau berdua mana bisa? Ucap Sadia. Iku mbak, jawab Yuni sambil menunjuk ke suatu arah. Itu loh, ada Atun sama Rina di samping mbak, kembali Yuni berucap. Maka malam itu ia menemani Yuni berpura-pura ikut bermain. Yang entah bagaimana caranya, ia merasa Yuni seperti benar-benar merasa ada Atun dan Rina, dua adiknya yang sudah meninggal terlebih dahulu. Semenjak saat itu, Sadia merasa semakin lama semua semakin aneh. Meski kain kafan yang diberi oleh Mbah Safi sudah dibakar oleh Pak Wanto, namun Sadia masih merasa bahwa sesuatu tetap mengawasinya. Di suatu malam, tanpa sengaja, Sadia melihat ke halaman belakang rumahnya. Tepat di mana sore tadi Pak Wanto mendirikan sebuah ayunan tua. Ia melihat bapaknya, Pak Wanto, tampak berdiri sendirian, menyendiri, menatap ayunan di depannya yang tengah bergerak-gerak, tanpa ada yang mendorongnya. Penasaran,
Sadia mendekat ke jendela. Dilihatnya lebih jeli. Apakah matanya tidak salah melihat hal itu? Mengikuti naluri penasarannya, Sadia berjalan turun, berharap ia bisa mendekat, mencari tahu apa yang bapaknya lakukan di sana. Sampailah ia di dapur rumah, tepat di mana jarak antara dirinya dan Pak Wanto tidak begitu jauh. Di sana, ia mendengarnya. Pak Wanto tampak sedang berbincang. Yang jadi masalahnya, tidak ada siapapun di sana kecuali Pak Wanto dan ayunan yang bergerak dengan sendirinya. Sampai Sadia dikejutkan dengan suara familiar yang ia kenal. "Atun pulang ya, Kak?" Kaget, Sadia melihat Yuni sudah berdiri di belakangnya. "Atun?" Bingung. Sadia mengulanginya. "Iya, Kak. Itu lihat, ada ibu juga sama Rina di sana," ucap Yuni. Sadia tidak mengerti apa yang sedang terjadi di dalam keluarganya. Apakah hanya dirinya yang tidak bisa melihatnya? Sampai ia mengingatnya. "Yun," kata Sadia. "Enggih, Mbak," jawab Yuni. "Kamu pernah lihat nggak ada manusia? Wajahnya menyerupai kambing, tinggi, berbulu hitam, di kepalanya ada sepasang tanduk," tanya Sadia kepada Yuni. Yuni pun mengangguk dan menjawab, "Adik," ucap Yuni, seraya menunjuk Sadia. Sadia pun terdiam, mencoba mencerna maksud perkataan Yuni, yaitu adik. Sampai Sadia baru sadar, Yuni tidak menunjuk dirinya, namun ia menunjuk sesuatu di belakangnya. Sosok yang Sadia bicarakan, rupanya sedari tadi berdiri di belakang Sadia. Yang ia ingat kemudian, Sadia merasa sentakan kuat mencengkram lehernya, menghantamkannya ke lantai. Suara terakhir yang ia dengar adalah suara Pak Wanto berteriak marah dan mengatakan, "Jangan, jangan anak pertamaku, jangan," ucap Pak Wanto. Lalu semuanya menjadi gelap. Andi, usianya belum genap 13 tahun. Saat kejadian ganjil itu terjadi di kampungnya, kesehariannya hanya mendengar desas-desus yang semuanya sama membicarakan sebuah keluarga. Keluarga yang konon bersekutu dengan iblis. Hal itu terjadi saat berita kematian Yuni sekali lagi menggegerkan kampungnya. Warga mulai resah, bahkan sebegitu resahnya. Setiap malam di balai desa, bapak-bapak atau kepala keluarga berkumpul guna mencari jalan keluar. Di mana sempat tersebar bahwa iblis itu konon sering menampakkan diri dan menyebar teror. Warga memanggilnya dengan Palahwija. Semua tahu apa itu Palahwija, dan peristiwa ini bukan pertama kali terjadi di kampung ini. Palahwija atau yang berarti rupa kambing biasanya hidup di sebuah keluarga, namun kehadirannya biasanya mendatangkan kekayaan, kemasyhuran. Hanya saja imbal balik dari semua itu adalah nyawa anak-anak keluarga yang memelihara Palahwija. Biasanya dimulai dengan anak termudanya hingga sampai anak tertua di keluarga tersebut. Yang jadi masalahnya adalah setelah anak-anaknya habis, Palahwija tidak berhenti untuk mencari tumbal. Yang ia incar selanjutnya adalah anak termuda dari tetangga si pemelihara. Hal ini membuat warga mulai membicarakan ini dengan serius. Sebelumnya, tidak ada yang percaya dengan berita bahwa Pak Wanto memelihara Palahwija. Namun, sederetan kejadian yang terjadi di mana anak-anak Pak Wanto yang meninggal secara tidak wajar membuat warga mulai yakin. Andi, yang sebegitu tertarik dengan ini, mencari tahu kematian Yuni di mana sebelum ia sampai koma selama 7 hari. Kejadiannya sendiri masih simpang siur. Ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari anak tangga, ada yang mengatakan Yuni terjatuh dari kamar mandi,
hingga syaraf di kepalanya rusak. Namun, satu hal yang Andi tahu adalah Yuni tidak pernah memejamkan matanya. Bahkan ketika ia meninggal, mayat Yuni tertidur di liang lahat dengan mata masih terbuka. Satu perubahan yang Andi sangat rasakan adalah perubahan kepada kakaknya, yaitu Sadia. Sadia yang terkenal ramah dan supel kepada tetangga. Lebih banyak murung dan bahkan batang hidungnya tidak lagi terlihat berjalan ke kampung-kampung. Kabar terakhir mengatakan Sadia tahu sesuatu. Depresi adalah gambaran yang tepat untuk menjelaskan kondisi Sadia. Setidaknya itu yang Andi dengar dari percakapan ibu dan bapaknya. Di tengah masalah yang entah tiada berujung ini, Andi mendengar sebuah kabar mengejutkan. Apalagi bila kabar tentang meninggalnya seseorang. Sadia Muninggar ditemukan tewas dengan kondisi tergantung di dalam kamar di rumah besar miliknya. Sontak berita itu tidak hanya menghebohkan warga kampung, namun membuat resah bahwa memang ada yang salah dengan keluarga Pak Wanto. Dan yang paling mengerikannya dari kisah ini adalah Pak Wanto sama sekali tidak menunjukkan ekspresi sedih. Bahkan ada yang pernah melihat Pak Wanto tampak tersenyum. Melihat jasad anak yang seharusnya menjadi satu-satunya yang ia jaga, namun berakhir dengan kematian yang tragis. 4 kematian yang kesemuanya menyimpan teka-teki warga kampung, sehingga keyakinan warga untuk mengusir Pak Wanto tidak terbendung lagi. Hanya saja warga masih diseliputi rasa ngeri karena kabarnya Pak Wanto menunjukkan gelagat tidak takut sama sekali dengan sikap warga yang menolak keras-keras untuk hidup berdampingan dengan manusia yang menyekutukan Tuhan. Ada kejadian aneh yang mulai bermunculan. Salah satunya adalah konon setiap jam menunjukkan pukul 12 malam, terkadang warga melihat seseorang wanita melintas di jalanan kampung. Sosoknya menyerupai sosok yang familiar, Sadia. Itulah sosok yang sering dilihat warga. Yang menakutkan dari sosok yang menyerupai Sadia adalah cara berjalannya yang seperti cara berjalan orang yang kewalahan menahan kepalanya. Seolah kepalanya akan jatuh sewaktu-waktu, dan setiap kali didekati warga, sosok ini akan menghilang dan meninggalkan suara menangis. Setiap hari muncul berita-berita baru yang mengaku bahwa ia melihat Sadia berjalan di depan rumahnya. Terkadang Sadia berhenti di depan rumah seperti memperingatkan. Puncaknya adalah di sebuah rumah di mana baru saja dilahirkan bayi kecil. Sadia setiap malam datang ke sana. Sosok yang menyerupai Sadia akan mengetuk pintu rumahnya. Dan bila dilihat dari jendela, wajah Sadia akan terlihat di depan rumah, berdiri sendirian di tengah kegelapan malam. Namun, ketika pintu dibuka, sosok itu lenyap entah kemana. Hal ini membuat warga yang bersangkutan ketakutan. Mbah Safilah yang pertama memperingatkan agar senantiasa menjaga bayi kecil itu. Karena kemunculan Sadia bisa menjadi sebuah pertanda yang kemungkinan sangat buruk. Di malam yang entah keberapa, ibu dari bayi kecil itu tidak bisa tidur akibat bayi kecil di sampingnya terus terjaga dan menangis terus-menerus. Si bapak sedang keluar dan tidak ada di rumah. Bayi itu menangis seolah ada sesuatu yang mengganggunya. Sampai terdengar ketukan. Ketukan itu membuat si ibu kebingungan. Tidaklah mungkin bertamu di rumah orang tengah malam seperti ini. Awalnya, ia mengabaikan ketukan itu. Namun, semakin lama, ketakutan itu semakin keras. Diliputi rasa takut, si ibu melangkah ke pintu, meninggalkan jabang bayi di dalam kamar. Ketika ia memeriksa siapa yang bertamu malam-malam begini, wajahnya diliputi syok yang luar biasa. Karena siapa yang bertamu adalah seorang yang ia kenal, Sadia, atau
Siapapun yang menyerupai Sadiah menatapnya dengan tatapan mendelik, kemudian menunjuk sesuatu. Sebuah arah yang ditunjuk Sadiah adalah kamar tempat si ibu meninggalkan bayinya. Dengan wajah khawatir dan terpogoh-pogoh, si ibu kembali ke kamar. Namun, yang ia dapati adalah sosok makhluk hitam besar, tengah mencengkram jabang bayi dengan tangannya yang dipenuhi bulu hitam. Si ibu berteriak keras, membuat makhluk hitam besar itu lenyap. Warga pun berkumpul. Suasana saat itu ramai. Warga berbondong-bondong mencari tahu apa yang terjadi. Namun, semuanya terjawab saat melihat ibu dari bayi yang baru lahir itu tengah menangis histeris di depan bayi kecilnya. Ditemukan meninggal dengan kondisi kulit dingin. Warga yang melihat itu tak habis pikir sampai terdengar seseorang berseru, "Wanto lah yang membunuh bayi itu," ucap seseorang. Teriakan itu disahut oleh warga lain, membuat gaduh suasana saat itu. Tanpa membuang waktu, warga yang marah bergerusuk menuju rumah Pak Wanto, bersenjatakan sajam dan obor. Warga berteriak riuh, meneriakkan nyawa harus ditebus dengan nyawa. Sebegitu ramai saat itu, Andi yang menyaksikan kejadian itu sampai merinding melihat wajah marah warga. Di depan rumah Pak Wanto, warga menjebol pagar besi sembari berteriak-teriak, meminta agar Pak Wanto untuk keluar dari rumahnya. Penjaga rumah Pak Wanto sampai menyingkir ngeri melihat banyaknya warga yang datang entah dengan tujuan apa. Andi ingat betul, Pak Wanto keluar dengan tampang biasa saja. Yang pertama Pak Wanto lakukan adalah bertanya apa yang terjadi dan kenapa warga bertamu ke rumahnya malam-malam seperti ini. Saat itulah, seorang dari warga menceritakan apa yang terjadi. Namun, Pak Wanto tidak membantah sedikit pun ucapan warga itu. Sebaliknya, Pak Wanto malah menantang warga bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ucapan itu membuat warga semakin gusar. Teriakan kemarahan terdengar di sana sini. Andi menyaksikan kejadian itu, di mana Pak Wanto disabit oleh sebilah parang tepat di bahunya oleh seorang warga. Anehnya, parang yang seharusnya bisa mengoyak seonggok daging itu tampak tak berkutik di depan Pak Wanto. Malah, warga yang menyabitkan parang itu berteriak-teriak seolah sesuatu membuat lengannya menjadi bengkok. Ngeri suasana saat itu. Warga pun semakin beringas menghujami Pak Wanto dengan senjata yang mereka bawa. Namun, semuanya sia-sia. Tidak ada satu senjata pun yang bisa melukai Pak Wanto. Pak Wanto semakin angkuh dan mencibir warga bahwa tidak satu pun orang yang dapat melukainya dengan apa yang mereka bawa. Bahkan, sebegitu menantangnya, Pak Wanto sampai menceritakan bahwa ia adalah seorang sakti di kampung ini. Namun, keadaan berbalik saat seseorang muncul dan berteriak, "Masuk ke rumahnya, bakar rumahnya, bakar kamarnya." Warga yang mendengar itu membabi buta melesat masuk dan membakar semuanya. Di sini, wajah Pak Wanto yang awalnya terlihat jumawa tiba-tiba mulai panik. Ia melesat ikut masuk ke dalam rumahnya. Namun, warga sudah membabi buta membakar rumah itu. Andi menyaksikan semua itu. Di usianya yang saat itu, menyaksikan hal seperti ini membuatnya tidak dapat berkomentar banyak. Kobaran api merah menyala mulai terlihat di sana-sini. Disitulah Andi mendengar suara Pak Wanto berteriak-teriak saat warga menyeretnya, lalu mengguyurnya dengan minyak tanah. Kobaran api membakar Pak Wanto. Teriakan memilukan itu disaksikan oleh warga. Yang ia ingat kemudian adalah seseorang menariknya dari tempat itu, membawanya ke tempat jauh. Namun, satu hal yang tidak dapat ia lupakan, teriakan Pak Wanto yang terngiang-ngiang. Kejadian ini benar-benar menghebohkan. Kasus pembakaran ini sampai diliput oleh media lokal. Andi ingat, sebegitu hebohnya sampai menjadi headline. Hanya saja, headline yang ditulis diberi judul berbeda, yaitu
dukun cabul dibakar oleh warga. Terlepas dari itu, kejadian ini menjadi salah satu kejadian yang paling mengerikan di desa itu. Seperti awal, bagaimana saya menulis cerita ini. Saya sampai repot-repot buat datang dan menyaksikan saksi bisu kejadian ini, yaitu sisa rumah yang kini menjadi rumah kosong tak bertuan. Saya nggak bisa berkomentar banyak setiap kali melihat rumah itu. Namun, satu hal yang nggak akan saya lupakan. Di atas rumah itu, warga bercerita kadang mereka masih melihat sosok wanita yang tengah mengintip di kamar lantai 2, yang diyakini adalah sosok Sadia. Namun, yang masih diceritakan dari peninggalan rumah ini adalah Palawijah, yang dulu kabarnya masih ada di atas tanah ini. Tanah yang tidak akan ada satupun orang waras untuk tinggal di dalamnya. Dan saya akhiri ceritanya sampai di sini. Nah oke guys, jadi cerita untuk bisikan iblis ini sudah selesai ya guys. Nah tapi kalian jangan khawatir. Di next video aku udah menyiapkan satu cerita horor yang lainnya, yang nggak kalah horor dengan cerita ini guys. Nah tapi jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat lagi untuk membuat videonya dan makin semangat lagi untuk nge-share cerita-cerita horor ke kalian. Oke guys, sampai bertemu di video selanjutnya dan sampai bertemu di cerita yang selanjutnya. Dan terakhir dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.